Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sultanul Auliya Syekhuna wa Mursyiduna Syekh Muhammad Abdul Ghawsafil Masdul Qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi 'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa 'atini ma'aka abada. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'akum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yashkur linnas lam yashkur lillah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita berobitoh kepada mursyid kita yang beliau menyayangi kita dengan kasih sayang melebihi kasih sayang orang tua kita, yang beliau menjaga kita sampai diumpamakan tangan beliau seperti langit menutupi bumi dan selalu menjaga kepada kita dan keluarga kita. Semoga beliau selalu ada untuk kita semuanya selamanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kita hormati, yang memuliakan kita muliakan Bapak Haji Mujiono serta istrinya dan anak, menantu, cucu dan keluarga besarnya telah menjadikan sababia kita semuanya bisa beramalia melaksanakan acara manakiban sebagai bukti kita ini menjaga kehormatan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Semoga apa yang dikeluarkan oleh beliau, baik persiapan, tempat, makanan, minuman dan lainnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna menyempurnakan rahmatnya untuk Pak Haji Mujiono sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan ini sebagai tanda syukuran pertama bahwa sudah masuknya sekolah, maka cateringnya sudah berjalan kembali, kemudian juga jahit seragamnya juga insya Allah lancar, dan alhamdulillah selamat kepada Ustadz Ali Rauf sudah meminang gadis Purwakarta. Selamat ya Mas, insya Allah secepatnya nanti bahagia, dimulai dari pelaminan ya, secepatnya nanti segera menikah. Amin ya rabbal, biar ada generasi penerus. Karena amalan sebaik kita ini, yang paling sulitnya itu adalah ketika kita merintis. Kalau diceritakan dengan Mbah Sugeng, dulu pengalaman Thariqah ini dibawa ke Bekasi. Memang sebelumnya sudah dalam program planningnya Abah Anom. Cerita Abah Gahos, asal Abah Anom mau pergi ke Jakarta, asal sudah masuk Bekasi, pasti Abah minta berhenti. Berhenti, kemudian turun, kemudian melihat ke kanan, ke kiri, sekeliling, dilihatin. Setelah itu naik mobil lagi. Begitu sampai beliau setiap lewat ke Bekasi, pasti begitu. Pasti begitu. Karena ternyata Abah Anom itu berhenti, itu ada komunikasi dengan calon murid-muridnya yang ada di Bekasi. Makanya tumbuhlah mulai tahun 95 itu para pengamal tarekat. Tetapi pengamal utamanya itu rata-rata preman. Jadi kalau dilihat profilnya, ya mohon maaf, yang pertama memperkenalkan TGN
itu di sekitar Rawalumbu ya, contoh ya Pak Gatot ya Reman, Pak S3 ya Reman apa itu? Kebun kacang apa mana itu? Pramuka. Pak Agus Cidar, Pak Yudi Reman, Mbak Sugeng ya Reman. Pengikutnya itu nanti ada Pak Krisnata Reman, Pak Wila itu Masya Allah orang ahli perdukunan ya Reman juga. Pokoknya dulu pengamalnya itu Reman. Ketika saya terbawa, banyak orang yang meragukan, mau ngikut orang kayak gitu. Ya kayak gitu karena apa? Semuanya Reman. Ada Pak Johan ya Mbak, dekatnya Rahman itu, saudaranya Arman apa Pak Rahman Johan, Masya Allah. Memang begitu. Tapi lama kelamaan sampai hari ini, ketika tahun 2011 wafatnya Abah Hanom secara fisik mulai pecah dan 2013 benar-benar pecah. Padahal dalam tanbih semoga tidak akan timbul keretakan. Retak saja jangan, tapi ternyata bisa pecah. Ini menggambarkan bisa saja nih ya, bisa saja apa yang diminta oleh Abah Sepuh, apa yang diinginkan oleh Abah Anom, dan apa yang diinginkan oleh Abah Gaus tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata kadang-kadang kita ini Pak terlalu apa ya, diliputi ambisi terlalu besar. Padahal kalau kita lihat kan permintaan Abah Sepuh, semoga tidak akan timbul keretakan. Permintaan siapa? Abah Sepuh, ditulis di dalam tanbih, dibaca setiap manakib, setiap waktu. Dan sejak periode Abah Gaus ini, kalau dibacakan tanbih, waktu dibacakan doa dari Abah Sepuh wajib diaminkan dengan suara yang keras. Tapi ternyata tetap saja bahasa kita mah pecah. Secara umum tetap nilainya pecah. Pecahlah ada 37, jadi ada juga 3. Namanya pecah. Artinya gini, kita ini kadang-kadang begini. Sudah ditalkin, Bu, Ibu, jangan ngobrol sendiri-sendiri. Kata Abah dulu, kalau manakib tetangganya ada yang ngobrol, ludahin mukanya. Karena itu pasti setan. Pasti setan, kata Abah. Karena hikmat manakib itu segitu mulianya. Ada Tuan Syekh di sini, ada Hadratus Abah Gaus di sini, dan ahli silsilah hadir, tapi kamu tidak tahu, bahkan kamu ngobrol. Makanya dosa besar kalau ngobrol di tempat manakib, dosa besar gitu saja. Kenapa? Kalau nggak diludahin mukanya udah. Itu pasti setan kalau kata Abah. Nah, jangan ngobrol dulu, mau ngobrol nanti setelah Bani Hasyim mau ngobrol sampai 3 hari 3 malam nggak berhenti, nggak apa-apa. Tapi lagi manakib tolong diam, disimak. Apalagi hikmah ilmiah kan mewakili. Ini adalah gini, madrasah itu sekolahan, sekolah itu tempat belajar. Makanya pelajaran itu namanya tarbiyah, pendidikan. Pendidikan yang akan disampaikan pastinya, makanya sopan santunnya para mubalik itu harus izin dulu, robitoh dulu kepada semur. Karena apa? Dulu ada cerita yang mana ke Kiai Haji Aang ya, yang Cianjur itu, ketika beliau disuruh ceramah di pengajian, waktu naik giginya masih penuh, begitu turun giginya habis semuanya. Begitu juga ada wakil talqin Abah Anom di Pelabuhan Ratu di sana, karena memang bertetanggaan dengan Nyai Roro Kidul ya. Ketika beliau wakil talqin itu ceramah tanpa berobito dulu kepada Abah Anom, makanya begitu baru salam langsung jatuh dan muntah darah di tempat. Sejak itulah Abah mengadukan kepada Abah Anom, dan Abah Anom bilang begini, apa susahnya sih gitu? Apa susahnya? Kalau bahasa kita, apa susahnya sih? Robitoh dulu. Robitoh dulu. Bahasa gampangnya begini, Bu. Ibu mau masak
Abah, aku mau masak, tolong temani. Boleh, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, boleh begitu. Yang mau kerja, mau nyopir, Abah, saya mau berangkat nyopir, temenin saya. Boleh, itu Robito. Nah, Robito yang paling sopan, ya diajarkan caranya Robito. Assalamualaikum ya malika zaman, wa ya imam al-makan. Apalkan dulu Arabnya, nanti baru nanya apa artinya. Tapi yang terpenting itu sebetulnya nggak penting arti. Seperti kita mengamalkan thariqah ini, sebetulnya semuanya yang kita amalkan kita tidak tahu. Coba. Summa jami'a ahli silsilah qadirin naqsyaband ya masyaallah sallallahu khususan dah hadrati Sultan Syabdul Qadir Jalani kata. Tahu nggak Syabdul Qadir? Tidak tahu. Sama Arufil Karki? Tidak tahu. Jadi Sakoti Habibil Ajami Hasanin Basi Jabat, kamu ucapkan itu kamu tahu nggak? Nggak ada yang tahu, satu pun nggak ada yang tahu. Tapi ya jangan berhenti mengucapkan walaupun tidak, karena itu nggak penting. Yang penting itu adalah kamu mengucapkan. Hanya salam suruh nggak harus ngerti artinya. Seperti doa manqobah, siapa yang tahu artinya? Ya kalau kiai-kiai, ustadz-ustadz ya insya Allah ngerti lah. Walaupun sudah ditulis artinya, tahu nggak Pak? Nggak tahu, apalagi ibu-ibu. Semalam dijanjiin sama Kiai Kamal tuh, siapa yang hafal Kotaman tanpa salah dikasih duit 1 juta. Iya, tapi makanya pasti bisa karena dulu ada penataran mubalighah. Mubalighah juga banyak. Mubalighah itu banyak juga, penceramah perempuan itu banyak juga, cuman memang di TGN itu tidak diperkenalkan dengan sangat. Jadi terbatas. Yang diperkenalkan itu mubalighnya, penceramah laki-laki. Yang perempuannya tidak begitu dominan, nggak begitu diperkenalkan. Begitu. Tapi sebagai siswa Usama, ya tetap harus diceritakan setiap manaqib karena ini ada kebanggaan kita. Abah butuh 1000 murid untuk menjadi mahasiswa Usama. Dan jika kita masuk dalam salah satunya, ini adalah yang hebat. Ya, Abah butuh 1000 untuk mewujudkan Usama. Maka jadikan dirimu salah satu dari bagian dari 1000 itu. Makanya harus bersyukur, bangga dan senang. Karena bagaimana tidak senang? Hanya kuliah yang bayarin orang tua asuh. Senang, ya, insya Allah. Nanti tahu-tahu udah gelar sarjana. Kalau sarjana nggak bisa digelar, gelar sejadah. Gitu. Iya. Kenapa repot ya? Pramuka ijazah. Ya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi meskipun kita sudah berzikir, kita sudah khotaman, kita sudah baik sama orang, kita sudah soleh bahasanya, tapi tetap aja sepertinya hidup kita ini tertinggal dengan orang yang awam, yang umum, yang tidak bertorikoh, tidak bermursyid. Sudah dia tidak bertorikoh, pasti tidak bermursyid, tidak punya seamalan yang paling abdolnya amalan, yaitu la ilaha illallah. Kalau kita mah Pak, habis sholat Pak, bisa tidak bisa, enak nggak enak, suka nggak suka, bahagia ataupun sengsara, pokoknya habis zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka tidak, tapi mobilnya jauh lebih bagus dari mobil kita, duitnya jauh lebih banyak dari duit kita. Tuh, masya Allah. Temannya jauh lebih banyak dari kita mah segini doang temannya. Coba lihat mereka, masya Allah. Gak usah teman-teman yang beginilah. Coba dia itu ngadain alumni aja. Wah, masya Allah, temannya banyak banget. Tapi kita menggelar manaqib yang dimana tempatnya saja disebut raudhah, taman. Ini taman surga. Ini taman surga. Taman surga itu tempat zikir. Itu taman surga. Tapi teman kita sedikit. Kemudian yang akan saya jelaskan pada malam hari ini, pernahkah Bapak Ibu mendengar bahwa surga itu ada tingkatannya? Ada ya Ustaz? Berapa surga?
8 ya. 8 surga 8. Kalau Bapak Ibu di rumah punya lemari, lemarinya itu di dalamnya ada ambal-ambalannya, ada tingkatan-tingkatannya, ada 1, 2, 3, 4, 5 susun lah bahasa itu. 5 susun itu setiap tempat ditempati yang sama apa yang berbeda? Beda. Umpamanya celana jin di bagian sini, CD celana dalamnya bagian sini, ya. Ini bagian kaosnya sebelah sini, gitu. Dalam lemari di rumah kita saja ada susunan tingkatannya saja, tempatnya berbeda. Berbeda. Nah, kalau yang masih kotor masuk lemari nggak kira-kira? Enggak. Ditempatkan di tempat yang kotor, namanya neraka. Neraka itu ada tingkatannya, ada berapa? 7. Ada sakor, ada sa'ir, ada yang paling dahsyat namanya Jahannam. Ada lagi Nah, neraka-neraka pun ada tingkatannya. Coba tanya sama Ai'a, siksaan paling ringan di neraka. Nanti dijelaskan nanti ya. Ai'a itu bisa menjelaskan. Adalah sesuai dengan hadis Nabi, siksaan paling ringan di neraka yaitu ditempelkan kerikil di telapak kakinya, otaknya pecah mendidih. Masya Allah, itu paling ringan. Itu paling ringan. Sekarang saya sudah mulai ada isinya dalam penyampaian ini. Ketika surga bertingkat ada 8, maka ada 8 golongan orang yang masuk surga. Cuma bagi orang mukmin beramal soleh seperti kita, kan nanti bersama ma'alladzina an'amna alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Kan ada begitu ya? Dalam apa? Doa tarawih itu biasanya. Jadi ada tingkatan-tingkatan, ada orang. Nah, paling tidak ringkasnya, orang yang ditalkin kalimat la ilaha illallah itu langsung dikasih 3 surga. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Surga apa? Surga naim, surga ma'wa, dan surga firdaus. Nanti kan masih ada lagi, ada surga Aden kan gitu ya. Bahkan ada namanya surga Ridwan. Seperti begitu. Nah, kita setidaknya dikasih dari yang paling rendah, Jannatun Naim, yang paling rendah yaitu nikmat. Nikmat di badan kita, nikmat di nyawa kita, nikmat di rasa kita. Kenapa? Karena seluruh surga itu miftahul jannah, seluruh pintu kunci surga, semua surga itu la ilaha illallah. Tapi kalau guru kita memberikan lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, yaitu apa? Surga dunia dan akhirat. Kok bisa sih Ustaz? Orang duitnya lebih sedikit daripada mereka, kok bisa surga? Pertanyaannya begini, secara ilmiah ya namanya anak kuliahan ya kan? Beda, walaupun baru semester 2. Tapi kan sudah kuliah. Jadi doktor itu Pak, profesor itu ibarat mangga yang sudah tua, yang matang Pak. Tapi kalau baru kuliah S2 itu anggaplah pentilnya tuh. Kembang calon mangga itu. Ya kan, walaupun profesor itu dari situ. Nah, saya sudah masuk ke situ, master saya. Nah, iya. Bahasa Arab nanti kerjain ya. Sudah kasih kisi-kisinya itu, tinggal niru aja udah. Nah, ketika kita sudah mendapatkan apa? Kita harus bisa memahami perbedaan. Memahami apa? Perbedaan. Kok bisa ya yang dia nggak sholat seperti kita, habis sholat nggak zikir, dia nggak ada khotaman, dia nggak ada manakiban, dia nggak pernah urunan tuh 110 naik elok juga nggak pernah. Tapi kok hidupnya sepertinya lebih senang, lebih baik. Apalagi orang kafir, malah pinternya luar biasa. Tuh, hebatnya luar biasa. Yang bisa bikin begini, ada mic kecil begini, hanya lewat kabel kecil, suaranya bisa besar. Orang siapa itu Pak? Orang kafir. Yang bisa bikin pesawat, bikin bis Handoyo,
Ya kan supaya jelas. Ya, apa ya mungkin Mas Darso yang baru kuliah semester 2 bikin bis? Ya tidak mungkin, walaupun tamat juga belum tentu, ganti bannya aja belum tentu bisa. Iya. Iya ini masalah. Jadi gini, ketika kita didatangkan, disergap oleh musuh itu nafsu tadi, yang tadi Ustadz Ali Rauf tadi menjelaskan, yang menyadur dari keterangan dari Abah. Nafsu itu kan seperti musuh, dan itu memang musuh yang terus menyerang kita. Di antaranya kita juga gitu. Terkadang kita diiming-iming dengan kenyataan yang ada. Orang yang nggak sholat, orang yang nggak ngapa-ngapa, hidupnya seperti lebih baik daripada kita. Kita yang sudah berzikir masih lebih banyak ngeluhnya. Begini banget ya. Hati susah, jiwa resah, hidup sulit, banyak masalah. Tapi orang lain sepertinya happy, kita ini kadang-kadang mau manakib aja susah. Masya Allah. Jadi bagaimana jawabannya sebagai orang yang belajar secara ilmiah? Begini, kalau orang itu berbuat baik, ada yang pakai syarat, ada yang tidak perlu syarat. Contoh kalimat la in syakartum la azidannakum, itu tanpa syarat namanya. Siapa orang yang bersyukur akan ditambah. Nggak pakai syarat, nggak harus wudu dulu, nggak harus talqin dulu. Nggak ada syaratnya di situ. Syukur aja, pasti ditambah. Bersyukur aja. Itu namanya Allah memberi tanpa syarat. Tapi bagi orang mukmin, nah ini perbedaannya sama orang yang zalim, orang munafik dan juga orang musyrik dan orang kafir. Ini perbedaannya memang harus kita ketahui. Perbedaannya di mana? Amalan kita ini untuk menutupi, membersihkan segala dosa, kelupaan kita waktu masih di dunia. Begitu sudah mati, al-mautu istirahatan lil mu'minin. Sesungguhnya kematian itu adalah istirahatnya bagi orang mukmin. Kita harus ingat yang ini. Atau hadis Nabi menjelaskan bahwa ad-dunya sijnul mukmin. Tak ketahui dunia itu penjaranya bagi orang mukmin. Orang mukmin tuh di dunia ini di penjara, seperti di penjara. Minuman yang memabukkan nggak boleh. Padahal kata yang mabuk, minuman itu paling enak. Kalau nggak percaya, jangan nyoba ya. Padahal sampai begitu, hanya cuma makruh saja sampai diharamkan. Contohnya merokok. Memang di dunia ini, Masya Allah. Apa sih kalau orang udah tua itu penyakitnya cuma 2, Pak? Pak Sinten namanya? Pak Tarisun. Tahu nggak kalau udah tua penyakitnya cuma 2, Pak? Penyakitnya orang tua itu batuk-batuk sampai marah-marah, marah-marah sampai batuk. Lu wong ngerokok aja kok diharamkan tuh, Masya Allah. Saking kita ini memang benar-benar diibaratkan di dalam penjara. Orang yang di penjara itu adalah orang yang sedang membersihkan segala kesalahannya. Makanya bagi ikhwan dan akhwat, ada dosa. Ada dosa yang tidak bisa ditebus dengan dzikir, tidak ditebus dengan puasa, sholat, khotaman, ibadah, sedekah dan lainnya. Bisanya ditebus itu dengan miskin dan dengan sakit. Dengerin ini. Makanya kalau sakit dan miskin itu sesungguhnya Allah memberikan cara untuk menyelamatkan si miskin dan si sakit. Karena kalau orang itu miskin, maka dia nggak mungkin dia pergi ke apa namanya itu? Ke diskotik. Ya apa enggak? Nggak mungkin main judi online. Nggak mungkin pergi karaokean. Karena miskin. Yang kedua, dikasih sakit supaya nggak sombong. Nggak sombong, jangankan orang sakit mau sombong, ngomong aja nggak kuat. Mau nyombongin apa? Jalan aja nggak sanggup. Maka orang kalau sudah punya zikir nyambung kepada Allah, ditalkinkan oleh Syekh Mursyid, terus dibimbingkan karena dia mengamalkan terus, maka walaupun dia miskin tetap senang. Walaupun sakit tetap senang. Maka dikasih contoh, semua itu dikasih contoh. Maka
Kalau perbandingannya, waktu di Masjid Al-Falah kemarin, Kiai Amin itu ceramah tentang perbandingan presentase. Kalau penduduk kota Bekasi kurang lebih itu 3 juta, maka pengamal torekotnya itu belum sampai 1%. Nah, 1% yang mengamalkan itu mestinya jadi contoh. Karena di dunia ini tadi, termasuk di dunia, itu manusia ada tingkatan-tingkatannya, di neraka ada tingkatan-tingkatannya, di surga ada tingkatan-tingkatannya, maka manusia juga ada tingkatan-tingkatan. Bagaimana caranya supaya senang kalau dia sakit? Lihat, ada orang yang sakit tapi senang. Ini tidak mengagulkan tapi menceritakan, ini kan nyata. Istri saya itu Pak, sudah cuci darah 11 tahun. Sudah tidak kencing 5 tahun Pak. 5 tahun tidak kencing. Tapi senangnya dengan manakib, semangatnya, insya Allah itu menjadi bagian dari contoh itu aja. Maksudnya begitu. Paham betul? Paham gak kira-kira? Nah, bisa saja orang senang walaupun secara lahiriahnya kondisinya sakit. Bisa juga orang itu tetap senang walaupun kondisinya memang miskin. Jadi tidak jadi penghalang. Ada yang tanpa syarat. Guru kita mengatakan, ikhwan mah, kalau mau terus dijalan-jalankan, diajak jalan-jalan sama guru, maka zikirnya harus banyak. Kalau yang zikirnya banyak pasti ikut ke Subang, ikut ke Sukabumi, ikut ke Cirebon, ikut ke Tegal, ikut kemana-mana, ikut. Karena apa? Dia zikirnya banyak. Kalau yang zikirnya sedikit mah, mau datang manakib ke rumah Pak Cip tuh aja nggak nyampe. Karena apa? Ada rasa malu di dalam hati, terhalang dengan rasa malu. Maka saya pesankan, jangan gampang malu untuk manakib dan zikir, karena yang tidak zikir dan tidak manakib saja tidak punya malu. Paham betul? Jangan malu-malu lagi, mumpung malu. Maka kata Abah, mumpung nggak tahu, mumpung malu, males. Tuh, mumpung nggak punya, mumpung masih sakit. Begitu. Itu penting. Jadi pentingnya kita seperti itu. Karena manusia ada tingkatan-tingkatannya, rasa senang yang guru kita sampaikan, ikhwan mah supaya di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Yang ditinggal senang, yang meninggal senang. Semuanya senang. Dan memang harus senang. Kenapa tidak senang? Orang sudah bersama yang punya segalanya. Siapa itu? La ilaha illallah. Sudah bersamanya kok nggak senang, maka ditanya lagi, zikirmu bener apa enggak? Jangan-jangan kalau kumpul banyak orang zikirmu bener. Atau tetap zikir bareng-bareng tapi guru nyuruh goyang, kamu nggak goyang. Ini masalah loh Pak. Ini masalah kalau buat saya. Kalau buat saya demi Allah, saya sering cerita sama istri saya, kalau kita nggak bersyukur, kita dosa besar. Dan pekerjaan saya hanya berzikir. Sebagaimana Abah Hano dalam pasal 5 Miftahul Sudud, bahwa torekoh kita ini zikir saja. Torekoh kita ini zikir saja. Kok sudah bertorekoh, zikirnya saja nggak benar, aduh Masya Allah. Jadi nanti kalau tadi seperti waktu di Muqaddimah awal aku bilang, permintaan Abah Sepuh ditulis dalam semoga torekoh kita ini tidak akan pernah ada timbul keretakan. Tapi secara dibaca secara nyata memang ternyata bacaannya yang di lo Abah Sepuh saja belum tentu. Kok kamu zikirnya yang nggak jelas? Abah Sepuh itu makanya zikir sekarang dikembalikan seperti zikirnya Abah Sepuh, karena diceritakan waktu Abah Sepuh ditahan oleh Belanda, oleh kompeni Belanda di penjara. Itu beliau berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu penjaranya goyang. Penjaranya goyang Pak. Kalau Abah ke kanan, goyang ke kanan. Ke kiri, goyang ke kiri. Saking takutnya dilepas sama Belanda. Wah, bahaya ini. Dilepas. Tuh, dikembalikan lagi. Yang begitu hematnya, hikmahnya begitu mulhimahnya, segala macam hari husnul khidmahnya dan sebagainya tadi yang diterangkan oleh Ustadz Ali
Rauf tadi begitunya, Masya Allah. Nah kita di akhir zaman sekarang seperti ini, mestinya juga kita ini jangan sampai kita ini apa, zikirnya itu kurang. Jangan sampai zikirnya kurang, karena siapapun yang jadi muridnya Tuan Syekh itu diberikan sama, ditalkinkan zikir la ilaha illallah, kemudian zikir khafinya, kemudian khotaman, kemudian manakiban, kemudian sholat sunnah. Nah itu harus dijaga, karena memang kita yang butuh, kita yang perlu, maka dengan cara harus selalu berrobitoh, bersambung kepada guru agar kita terus dapat bimbingannya. Manakib pertama, besok ada manakib lagi ya kan. Kalau ceramah terlalu banyak nanti yang ngomong juga lupa. Yang dengerin juga ditanya tadi ceramahnya apa? Tahu. Kalau tanya panjang berarti dia nggak tahu. Nah itu berarti dia nggak tahu. Orang Betawi itu aneh-aneh. Bilang tahu tapi tidak. Karena ngomong tanya panjang. Apa tadi ceramahnya? Tahu. Rauf. Nah, itu artinya tidak. Seperti ma kalau pakai alif ya artinya tidak ya. Tidak. Baik. Itu Pak Muji ya. Semoga Allah yang Maha Sempurna dan juga seluruh para ahli silsilah bersama guru kita mursyid yang masih hidup melimpahkan barokah dan karomahnya untuk Pak Muji sekeluarga. Sukses untuk semuanya, berkah untuk semuanya, segalanya selamanya. Barokah karomah baus al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.